Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, dan kita akan mendengarkan cerita juga dari satu narasumber yang sudah bergabung bersama kita juga selain Pak Suroso dan Mbak Elvia, ada Mbak Juwita Iskandar. Ini mantan pramugari. Selamat pagi Mbak Juwita. Selamat pagi, Salam, Mbak. kalau salam Selamat flight pagi. attendant gimana Mbak? Oke. Saya yang terakhir itu seperti ini. Salam senyum tak. Salam senyum sapa. Semangatnya masih luar biasa walaupun sekarang udah nggak jadi flight attendant, sekarang malah jual jamu ya Mbak Juwita. Jual jamu, tapi masih tetap ada nuansa pramugarinya. Kan ada jamu dari jamunya pramugari. Waduh. Ini jamu apa sih Mbak yang dijual Mbak Juwita? Jadi jamu ini saya sebutnya sih seperti jadi jamu ini saya buat untuk bisa dikonsumsi untuk semua kalangan, untuk segala usia, anak-anak, pria ataupun wanita. Jadi ingredients-nya itu saya pakai bahan-bahan yang aman dikonsumsi buat semua. Karena herbal gitu ya. Tapi cerita dari jamu gari ini gimana ceritanya Mbak Juwita? Nah, ceritanya cukup nggak ya waktunya? Jadi ceritanya awalnya seperti ini. Saya ini habis kontrak di bulan Mei 2020 tahun kemarin. Nah, pandemi itu kan di awal Maret tanggal ya 2020, sehingga schedule kami itu schedule kami itu jarang untuk terbang. Sehingga saya berpikir nih, karena ada informasi yang kami terima bahwa yang akan habis kontrak di bulan Mei dan untuk seterusnya itu akan di PHK atau putus kontrak itu hubungan kerja. Sehingga saya berpikir di bulan April, apa ya yang kira-kira saya buat untuk bisa survive gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada pemikiran yang fokus untuk benar-benar saya nanti mau bikin jaket. Itu semua berjalan begitu aja, Mas. Iya. Pada saat itu orang tua saya dan adik saya lagi ada di Jakarta. Nah, karena untuk menjaga imun, kami itu bikinlah kamu gitu kan. Awalnya aku kasih tuh ke mama, ke adik-adikku, sama teman yang biasa aku lari gitu, jogging pagi gitu. Awalnya dari situ, terus mereka bilang, ini enak loh, kenapa kamu nggak coba jual? Aku langsung mikir, waduh kalau jual tuh banyak banget ya yang harus hati-hati. Belum lagi brandnya apa, jadi gitu loh. Jadi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, itu kayak berjalan kayak ada arahan aja sendiri. Sampailah presentasi tahun. Oke. Nah, ketika memang sudah di akhiri kontraknya pada saat itu pada awal pandemi ya waktu itu ya Mbak Juwita gitu. Tadi juga sudah cerita untuk survei apakah memang langsung terfikir untuk jualan jamu ini atau sebenarnya sebelumnya sudah terfikir saya mencoba profesi lain selain berjualan? Nggak ada sama sekali. Jadi pada saat itu saya itu tipikal orang yang menjalani aja. Orang yang menjalani aja, tapi saya tetap punya ide gitu loh. Nah pada saat itu yang tadi saya bilang bahwa saya tidak ada sama sekali pemikiran akan jual jamu gari gitu loh Mas. Nggak ada sama sekali. Tapi itu berjalan aja. Dari awalnya dari keluarga, ya udah coba deh dijual. Kemudian teman-teman juga, jadi pada saat dibuat itu semuanya buy on, kan bulan itu masih awal-awal pandemi kan. Nah jadi semua via online dari marketplace yang ada. Kemudian aku juga dibantu sama adikku, kira-kira apa ya desain yang kita buat nih biar brand ini tuh kayaknya enak dan gampang diingat gitu, dengan rasa yang memang di tagline-nya kan, kalau jamu gari itu kan tagline-nya jamunya pramugari, menyehatkan, menyegarkan, dan melangsingkan tubuh. Gitu. Nah awalnya tuh aku alhamdulillah itu kan launchingnya tanggal 7 Mei, 5 hari setelah aku di PHK, dan aku menawarkan awalnya sama teman-teman dulu, sama relasi, sama teman-teman dekat, sama teman-teman kru gitu. Alhamdulillah itu di bulan Selasa saya bisa jual di hari pertama aku launching itu 50 botol. Oke. Nah, setelah ini dua profesi yang ditekuni ini oleh Mbak Juwita kan bertolak belakang ya. Tadinya flight attendant, sekarang berjualan gitu ya. Dan sekarang sudah menjalani dua-duanya. Saya pengen tahu apa komentarnya Mbak Juwita. Rasanya tuh bagaimana? Apa yang sekarang dirasakan gitu?
yang saya rasakan dari pengalaman saya sebagai attendant sejak tahun 2000 ya, tapi di pertempuran ini saya 14 tahun. Yang saya bisa combine dari keduanya adalah disiplin dan semangat. Dan jangan lupa untuk selalu berpikir. Jadi dari disiplin yang saya jalankan selama saya jalankan profesi saya sebelumnya, itulah yang saya terapkan di Jambari itu. Oke, Mbak Juwita, kalau boleh tahu pada saat itu kena PHK di kantor sebagai flight attendant, ada berapa banyak Mbak? Terus dapat cerita juga nggak sampai sekarang PHK itu masih terus berlangsung atau gimana Mbak? Pada saat saya kebetulan batch pertama di bulan itu ada sekitar, kalau nggak salah ya, 33 orang. Jadi di bulan Mei, kemudian di bulan-bulan selanjutnya itu semua pada saat mereka habis PHK di PHK juga. Gitu. Kalau yang terakhir aku dengar sih, kalau yang sekarang saya nggak ada update-nya lagi. Oke. Gimana yang selanjutnya gitu. Tapi kami tuh di PHK, kita kan butuh ya, maksudnya gini. Pada saat saya di PHK, umumnya memang saya sudah dengar di bulan April. Nah, dengan harapan bahwa kalau di PHK ini pasti saya dapat pesangon, apalagi dari 14 tahun teman saya ada yang lebih lama lagi gitu kan ya, tapi ya tidak. Hanya rasa terima kasih dan sangat. Oke. Aura bersyukurnya Yaudah. rasa ya. Harus lebih banyak bersyukur melihat Mbak Juwita nih memberikan Saya semangat. geser lagi ke Mbak Helvia ya, Mbak Helvia. Iya, Mbak Helvia aslinya dari Bali apa dari mana Mbak? saya Ya. asli Manado. Oh dari Manado. Perantau, Nah, perantau. Iya. perantau ya. Nah, Merantau. setelah Manado, Besaki, iya pantesan tadi Jakarta. woku-woku Pantes ya. masuknya woku. Nah, Mbak Iya. Helvia dengan kesulitannya sekarang gitu dihadapi, berpikiran nggak untuk kembali ke kampung halaman? Iya, sempat berpikir untuk pulang ke kampung halaman. Tapi dengan sekarang, karena kami kan ada beberapa teman-teman juga, kita senasib penanggungan bertahan di sini dulu. Sampai kita nggak tahu sampai kapan. Sampai nggak tahu kapan gitu. Tapi setidaknya Ya. gini, yang ada di kepalanya Mbak Helvia, rencana jangka pendeknya apa nih? Kira-kira kalau misalnya kondisinya juga tidak berubah drastis begitu dengan pandemi ini? Ya, kami sih masih berharap terhadap kepada pemerintah sih untuk ada kasih solusi apa yang harus kami lakukan. Jadi kita masih ada harapan itu. Jadi kita tunggu sampai pantai Kuta dibuka, terus kita bisa beroperasi lagi. Karena kalau kita pulang kampung pun kita belum nggak tahu mau buat apa. Karena skill kita kan di sini. Oke. Passionnya di situ ya Mbak Helvia ya? Iya, passionnya di sini. Mbak, ini kan salah satu upaya supaya Bali kembali dibuka wisatanya, baik untuk domestik ataupun mancanegara khususnya. Ini kan lewat vaksinasi, informasinya bahkan sudah lebih dari target. Kalau Mbak Elvia sudah divaksin juga? Sudah divaksin. Pada saat kami diperbolehkan vaksin, kami sudah vaksin. Jadi rata-rata sih orang-orang yang di sekitar saya yang saya kenal semua sudah vaksin. Oke. Mbak, bersama dengan teman-teman seprofesi mungkin dengan Mbak Elvia, harapannya seperti apa? Pernahkah juga mengkomunikasikan mengenai kegelisahan ini, kondisi ini sekarang dengan pihak-pihak yang mungkin juga bisa membantu menyuarakan aspirasi dan harapan tersebut? Kita sih sudah coba bicara dengan pihak desa di sini, tetapi mereka juga dapat dari pimpinan juga dari mereka, dari gubernur. Jadi mereka semua ya lempar sana lempar sini, jadi kita nggak tahu sampai kapan. Bilangnya hanya bulan ini mau dibuka, terus contohnya belum di bulan depan. Jadi ya di PHP-in aja. Gitu. Oke. Nah, Mbak Helvia tapi dari profesi seorang Pelatih surfing, kemudian harus survive dengan belajar jualan online. Iya. Dan mungkin juga banyak orang yang senasib gitu dengan Mbak Elvia ya, banyak juga yang mengalami hal yang sama. Iya, baik. Apa yang ingin disampaikan, pelajaran apa yang mungkin ingin disampaikan sehingga kita juga tetap bersemangat gitu. Jangan menganggap bahwa dengan pandemi ini semuanya selesai. Ya, kita harus berpikir kreatif, teman-teman juga kita harus berpikir kreatif. Kalau memang kita masih bisa bertahan di sini, ya kita sama-sama
apakah itu kita sama-sama jualan online atau kita sama-sama cari pekerjaan yang lain, atau memang kalau yang sudah berkeluarga jika mau pulang kampung ya silakan, karena no choice, tidak ada pilihan lain. Kalau kita untuk bertahan untuk coba bicara dengan pihak tempat, saya rasa itu sulit sekali. Jadi ya kita sama-sama inilah, kalau memang ada yang kurang, kalau misalnya mereka butuh makan atau butuh apa, kita sama-sama serasi menanggung. Oke. Saling membantu walaupun dalam kekurangan ya Mbak Elvia ya. Iya betul, betul sekali. Itu pelajarannya. Terakhir ke Pak Suroso ya. Pak Suroso. Pak Suroso, selama pandemi ini penghasilannya drop, turun drastis, sempat mendapat bantuan Pak Suroso? Alhamdulillah, sekitar 10 kalian kita dapat bantuan dari pelanggan penumpang kereta api, dan ditambah lagi dari Kadaop 6 stasiun Tugu Yogyakarta. Bantuan dari penumpang nih gimana Pak? Maksudnya bentuknya apa Pak Suroso? Itu ada yang berbentuk sembako, dan ada yang berbentuk istilahnya uang tunai. Oke. Nah, yang ingin disampaikan Pak Suroso dengan apa kondisi yang sekarang dialami Pak Suroso dan rekan-rekan seperti apa Pak? Ya, harapan kami selaku porter stasiun Tugu Yogyakarta, semoga wabah COVID-19 ini segera bisa ditangani atau teratasi. Amin. Dan kereta api bisa berjalan dengan normal kembali, sehingga kita selaku porter bisa mencari rezeki seperti sedia kala. Amin, itu yang menjadi harapan semuanya Pak Suroso, Mbak Elvia, Mbak Juwita, pandemi segera berakhir, semua yang bekerja di sektor sebelumnya, mungkin Mbak Elvia pelatih surfing, Pak Suroso jadi porter bisa kembali bekerja dengan normal, Mbak Juwita mungkin bisa semakin menekuni jamugarinya. Yang pasti semua pelajaran dan nilai-nilai dari ketiga orang narasumber ini menginspirasi kita semua ya Bayu ya. Baik, terima kasih Pak Suroso, Mbak Elvia, Mbak Juwita juga terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Semoga sehat dan selalu semangat. Sama-sama ya, Bagi. Oke, terima kasih Bapak, Mbak, semuanya. Selamat pagi. Iya, pagi.